Om Tat Sat Ekam Adwitiyam Brahman. Om Brahman Atman Naikyam. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Om Anubhadra Karatawo Yantu Iswata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Inggih Sang Maharesi Suci, Guru Suci, mohon tuntunan, semoga titiang tidak kena upederawa. Ide Sang Sulinggih, ide Pandita Sang Maraga Suci, para pemangku, para pinandita yang disucikan, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan dan saya hormati, adik-adik, muda-mudi kaula muda, serta anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia. Kali ini kembali saya hadir untuk berbagi dengan membawakan ajaran Triguna, yaitu 3 sifat yang dimiliki oleh semua orang yang ada di dunia ini, yang harus kita ketahui, yang harus kita kenali, dan harus kita selaraskan dan harmoniskan. Jangan sampai membuat diri kita akan menjadi egois, menjadi pamrih, dan begitu juga jangan sampai membuat diri kita akan menjadi malas, masa bodoh, acuh tak acuh, sehingga membuat diri kita akan bisa jatuh miskin, susah dan menderita dalam kehidupan kita. Tetapi sebelumnya saya tidak lupa mengucapkan puja dan puji syukur ke hadapan Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa sampai saat ini kita masih tetap diberikan panjang umur, sehat selalu, selamat rahayu, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebelumnya juga saya mohon maaf, saya tidak bertujuan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran agama Hindu, yaitu tentang Triguna ini. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti saya dapat sampaikan, begitu ya apa yang saya bawakan ini, sedikit banyaknya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita sekalian, demikian ya. Dan begitu juga, ya sebelumnya saya mohon maaf, ya saya tidak tujuan nanti untuk menjelek-jelekan, begitu juga merendahkan kita sekalian, begitu ya. Saya hanya ingin berbagi tentang ajaran yang sangat baik dan adiluhung sebagai pedoman kita dalam kehidupan ini, begitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian ya, pada kesempatan ini saya mohon kiranya kita berkenaan, begitu ya. Tolong like, subscribe, dan share. Ya, semoga karma baik dan pahala kita dapatkan. Mudah-mudahan kita selalu dituntun menuju jalan yang benar dalam kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Begitu juga mudah-mudahan kita selalu dituntun untuk hidup rukun, harmonis, damai, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga, demikian juga bersama orang lain. Jadi Bapak Ibu, adik-adik, dan anak-anak sekalian yang sama-sama berbahagia, Triguna ini adalah 3 sifat manusia, begitu ya, yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui, harus kita harmoniskan, begitu ya. Ya, jangan sampai membuat diri kita akan susah dan menderita juga dalam kehidupan kita, begitu ya. Dan demikian juga Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sifat Triguna ini yang pertama itu adalah yaitu sifat satwas atau satwik atau satwika, begitu ya. Sifat satwa, satwik, satwika ini adalah yaitu sifat yang mengutamakan di dalam kehidupannya ini selalu berbuat berdasarkan kebenaran, kebaikan, kejujuran, kebajikan, begitu ya. Cinta kasih, kasih sayang sesama umat manusia, begitu juga semua makhluk. Dan begitu juga yaitu ya, melaksanakan berperilaku baik, beretika dan bertata krama, berbudi pekerti luhur, begitu ya. Di dalam kegiatan sehari-hari ini selalu artinya di dalam kegiatannya itu yaitu dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas yang sangat dalam di dalam hatinya, begitu ya. Nah, inilah yang disebut yaitu sifat satwas atau satwik, satwika, demikian ya. Yang kedua adalah sifat rajas. Sifat rajas atau rajasik, rajasika ini yaitu adalah sifat pamrih. Nah, sifat pamrih ini
yaitu di dalam kehidupannya itu selalu mengutamakan kepentingan yang sebesar-besarnya begitu ya, untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya begitu ya. Dan sifat ini yang membuat kadang-kadang diri kita menjadi egois begitu ya. Ya, tidak memperdulikan orang lain begitu ya. Selaku contoh misalnya ada orang yang minta pertolongan begitu dalam kehidupannya begitu ya. Ya, kita juga menolongnya, tetapi kita juga harus mendapatkan keuntungan dari apa yang kita laksanakan untuk menolong orang lain begitu ya. Dan begitu juga kalau melaksanakan korban suci atau yadnya juga dia harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari korban suci atau yadnya yang dilaksanakan begitu ya. Nah, inilah yang disebut sifat pamberi. Dan yang ketiga adalah sifat tamas. Sifat tamas adalah sifat yang malas begitu ya. Jadi masa bodoh dalam kehidupannya, acuh acuh, dan tidak peduli dengan dirinya sendiri maupun keluarga atau orang lain begitu ya. Nah, sifat ini yang akan membuat dirinya juga bisa akan jatuh miskin, susah dan menderita dalam kehidupannya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bahas mulai yang nomor 3, yaitu sifat tamas, tamasik atau tamasika. Jadi sifat tamas ini sebagai contohnya misalnya mungkin kita tinggal di lingkungan orang banyak begitu ya. Di dalam kegiatan lingkungan ini ada yang diprogramkan kegiatan misalnya gotong royong begitu ya, kerja bakti begitu ya. Kita artinya tidak pernah mengikuti kegiatan gotong royong atau kerja bakti begitu. Setiap ada kegiatan kerja bakti ini kita mendadak sakit begitu ya. Jadi alasan nyakit begitu Bapak Ibu sekalian ya, demikian ya. Nah, begitu juga jadi kalau umpama kita keluar misalnya untuk melaksanakan kerja bakti, ya selalu banyak bercerita begitu ya, jangka jongkok sana sini tidak pernah menyelesaikan pekerjaan begitu ya. Nah, inilah sifat malas Bapak Ibu ya. Demikian juga yaitu kalau umpamanya sifat tamas ini kalau melaksanakan misalnya upacara korban suci, selalu mempergunakan bahan dari yang tidak suci begitu ya. Misalnya mengambil bahan untuk upacara, misalnya mengambil janur atau kelapa di kebunnya orang, tanpa permisi, tanpa meminta kepada orang yang punya kebun begitu ya. Jadi alias nyolong demikian ya. Dan kalau melaksanakan misalnya upacara tidak pernah melaksanakan berdasarkan sastra agama begitu ya. Jadi dia melaksanakan sesuai dengan kemauan sendiri. Ya, orang Bali bilang kanggo iba-iba begitu ya. Jadi yang penting dia mengikuti kegiatan upacara. Begitu juga tidak pernah mengundang rohaniawan ya untuk melaksanakan kegiatan upacara atau persembayangan itu demikian ya. Tidak pernah juga mempergunakan mantra atau doa begitu ya. Nah, inilah sifat yang disebut sifat tamas atau malas demikian ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, sifat tamas ini artinya dia selalu makan yang tidak suci begitu ya. Artinya yang tidak wajar dimakan dia makan begitu ya. Nanti sehingga sering akan membuat gangguan kesehatan pada dirinya begitu ya. Nah, inilah di dalam ajaran Triguna ini sifat yang paling rendah begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Ya, olehnya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita tinggalkan sifat malas kita begitu ya. Mari dirubah diri kita dari sifat malas ke sifat rajin begitu ya. Seperti pepatah menyebutkan itu, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya begitu ya. Jadi mari kita rubah kita sifat malas dengan sifat rajin dengan cara kita harus bekerja keras begitu ya. Apalagi umpamanya yang hidup misalnya di pedesaan atau di perkotaan yang sudah padat penduduk begitu ya. Hidup kita berdesak-desakan ya. Orang bilang itu mencari hidup untuk makan begitu ya. Kita mencari pekerjaan sekarang, hasilnya dimakan sekarang begitu ya. Jadi demikian. Jadi mari Bapak Ibu sekalian kita berusaha untuk meningkatkan hidup kita ini yang lebih baik lagi begitu ya, untuk mendapatkan masa depan begitu ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu sekalian perlu kita ketahui bersama sudah ada kembali ini ya dibentuk Departemen Transmigrasi begitu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kalau umpamanya ada nanti ya pendaftaran transmigrasi begitu ya,
Mari kita ikuti Bapak Ibu sekalian begitu ya. Mari kita tinggalkan slogan orang tua dulu gitu begitu ya. Jadi mangan orang mangan yang penting ngumpul begitu ya. Makan tidak makan yang penting kumpul dengan keluarga. Jadi mari kita tinggalkan itu Bapak Ibu ya. Mari kita rubah yaitu ngumpul orang ngumpul yang penting mangan begitu ya. Ya biar tidak kumpul kita, yang penting kita bisa makan untuk masa depan demi untuk anak keluarga kita dan anak cucu kita, demikian ya. Mari kita ikuti program transmigrasi, karena program transmigrasi ini adalah yaitu sangat mulia sekali begitu, sangat luhur ya, yang dilaksanakan oleh pemerintah. Yaitu tujuan yang pertama transmigrasi ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang ada di Indonesia begitu ya, yang mungkin dulunya itu rakyat ini atau masyarakat ini hidupnya di perkotaan begitu ya, yang sangat berdesak-desakan begitu ya, susah di dalam kehidupannya untuk melaksanakan mencari nafkah begitu ya. Nah, kalau umpama kita sudah artinya ikut transmigrasi, nanti di tempat tujuan transmigrasi kita itu akan disiapkan di situ yaitu perumahan oleh pemerintah untuk kita dan keluarga kita begitu ya. Dan begitu juga nanti di sana akan disiapkan yaitu lahan garapan pertanian kurang lebih seluas 2 hektar begitu ya. Dan begitu juga nanti kita akan ditanggung juga jadub begitu ya, jaminan hidup selama 1 atau 1,5 tahun begitu ya, sebelum kita berhasil ya, pertanian kita ini masih mungkin ditanggung oleh pemerintah begitu ya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian. Dan begitu juga di daerah transmigrasi itu nanti akan dibuatkan sarana prasarana begitu ya. Misalnya sarana transportasi begitu akan dibuatkan jalan ya. Jadi untuk di lingkungan transmigrasi, begitu juga jalan-jalan yang dibuat itu untuk menghubungkan kecamatan dan kabupaten begitu ya. Dan demikian juga akan dibuatkan sarana misalnya pendidikan ya, akan dibuatkan sekolah untuk anak-anak kita supaya bisa bersekolah begitu ya. Dan yang ketiga nanti kita akan dibuatkan yaitu sarana pemasaran, akan dibuatkan pasar untuk menjual hasil pertanian kita begitu ya, sebagai warga transmigrasi, baik untuk di dalam lingkungan transmigrasi maupun umpama ke kota, kecamatan dan kabupaten begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga perlu kita ketahui bahwa nanti kalau sudah kita bertransmigrasi ini Bapak Ibu sekalian, mari kita rubah ya sifat kita ini yang dulunya itu saya sebutkan sifat malas ya begitu ya, sifat tamas ini mari kita rubah dengan sifat rajin begitu ya. Jadi kita harus bekerja keras Bapak Ibu ya untuk mempercepat kehidupan kita menjadi maju di lingkungan transmigrasi begitu ya, untuk mencari masa depan demi artinya anak dan cucu kita, demikian ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, banyak artinya sudah warga transmigrasi yang sudah sukses kehidupannya begitu ya. Jadi misalnya sudah bisa menyekolahkan anak-anak sampai misalnya sarjana begitu ya. Banyak juga misalnya anak-anak kita ini sudah misalnya yang menjadi pegawai negeri begitu ya. Banyak juga yang sudah menjadi angkatan, begitu juga banyak anak-anak kita yang sudah menjadi dokter begitu ya. Ada juga misalnya jadi pengusaha begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah sukses kita kehidupan kita sebagai warga transmigrasi ini, nanti kita akan mudah berkunjung ke daerah asal begitu ya, untuk menengok kepada keluarga kita, begitu juga ya kepada umpamanya kerabat kita di sana begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah artinya tujuan pemerintah sangat luhur sekali untuk meningkatkan taraf hidup rakyat yang ada di Indonesia begitu ya. Dan yang kedua ya, tujuan daripada transmigrasi itu adalah untuk pembauran begitu ya. Jadi pembauran ini artinya kita ini nanti di tempat daerah transmigrasi kita akan berbaur begitu ya, antara satu dengan yang lain begitu ya. Kita saling mengenal antara satu dengan yang lain begitu ya. Kita saling menimba ilmu pengetahuan begitu ya. Begitu juga saling menimba pengalaman kita begitu ya, baik di bidang pertanian, di bidang usaha, begitu juga usaha yang lain-lain ya, demikian ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian.
Jadi kita juga nanti di sana akan diharapkan begitu ya, selalu melaksanakan kegiatan sosial gitu ya, saling tolong menolong antara satu dengan yang lain begitu ya, saling bergotong royong ya, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah begitu ya, ya senasib penanggungan kita sebagai warga transmigrasi begitu ya. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, diharapkan nanti kita ini supaya bisa hidup rukun begitu ya, bersama sebagai warga transmigrasi begitu ya dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita bisa artinya mencapai misalnya tata tentram begitu ya kehidupan kita di lingkungan transmigrasi, mari kita selalu hidup rukun, harmonis, bahagia di dalam kehidupan kita sebagai warga transmigrasi begitu ya. Jadi demikian. Jadi sehingga nanti akan tercapai tujuan pemerintah, yaitu untuk persatuan Indonesia ini demikian ya. Jadi sesuai dengan apa yang terdapat di dasar negara kita, yaitu Pancasila, yaitu ya di kaki burung Garuda ini Bhinneka Tunggal Ika begitu ya. Jadi berbeda-beda tetapi kita tetap satu begitu ya. Jadi yaitu satu artinya tanah air, satu bahasa, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia kita semua begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga tercapai tujuan pemerintah ini, yaitu untuk persatuan atau mempersatukan Indonesia ini begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah yang disebutkan, yaitu pembauran. Dan yang ketiga itu adalah pemerataan begitu ya. Jadi mungkin daerah dulu itu di tempat tujuan transmigrasi ini, yaitu artinya mungkin di sana itu kurang penduduk begitu ya daerahnya. Sekarang dengan adanya transmigrasi akan bertambah penduduknya begitu ya, dan begitu juga akan mempercepat laju perekonomian pembangunan yang ada di daerah itu begitu ya, dengan adanya warga transmigrasi begitu ya. Jadi sehingga juga artinya kita dapat mengatasi kesenjangan sosial begitu ya. Jadi pemerataan terutama di bidang kehidupan rakyat Indonesia begitu ya, dengan adanya warga transmigrasi begitu ya. Dan yang keempat itu yaitu ketahanan nasional begitu ya. Jadi mungkin kita bisa artinya untuk melaksanakan misalnya ketahanan pangan begitu ya. Jadi sesuai dengan tujuan pemerintah ini untuk menuju negara kita swasembada pangan begitu ya. Mudah-mudahan itu tercapai, karena nanti di areal transmigrasi akan terbuka pertanian luas begitu ya, untuk mendukung program pemerintah begitu ya, terutama di bidang pertanian. Dan begitu juga di bidang pertahanan keamanan ini ya. Dulunya itu mungkin daerah itu hutan belantara begitu ya, apalagi daerah itu misalnya dekat dengan perbatasan begitu ya. Kalau sebelumnya itu mungkin dikhawatirkan ada penyusup yang masuk dari daerah perbatasan itu ke wilayah Indonesia begitu ya. Tapi dengan adanya warga transmigrasi nanti daerah itu akan aman begitu Bapak Ibu sekalian. Demikianlah artinya mudah-mudahan tujuan pemerintah akan tercapai begitu untuk persatuan Indonesia ini Bapak Ibu sekalian ya, yang terdiri dari beberapa suku ras dan agama, dan begitu juga yang berbeda-beda ya, tetapi satu tujuan kita ya, untuk membangun keluarga kita ya, begitu juga diri kita, begitu juga membangun negara kita begitu ya, supaya menjadi lebih maju lagi. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, yaitu sekedar apa yang saya dapat sampaikan tentang transmigrasi begitu ya. Jadi mari kita betul-betul Bapak Ibu rubah diri kita yang dari sifat malas ke sifat rajin begitu ya. Kita bekerja keras untuk bisa mencapai kehidupan kita yang lebih baik demi untuk anak dan cucu kita ke depan begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian tentang yaitu sifat tamas ini ya, kita rubah dengan menjadi sifat rajin dan bekerja keras. Dan yang nomor 2 yaitu sifat rajas. Sifat rajas atau rajasik atau rajasika ini yaitu adalah sifat pamrih. Sifat pamrih ini Bapak Ibu sekalian, yaitu di dalam suatu kegiatannya, di dalam kehidupannya selalu dia mencari keuntungan sebesar-besarnya begitu ya, untuk kepentingan pribadi, begitu juga keluarganya begitu ya. Jadi kadang-kadang dengan sifat ya pamrih ini Bapak Ibu sekalian, ini
sering tidak memperdulikan orang lain begitu ya dalam kehidupannya begitu ya. Misalnya selaku contoh ada orang yang meminta pertolongan misalnya ya, karena mungkin keluarganya sakit, untuk dapat dipinjamkan uang untuk berobat begitu di rumah sakit ya, demikian ya. Lalu kita ini misalnya memberikan pinjaman tetapi dengan catatan berbunga tinggi begitu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian, ini bukan artinya kita menolong kepada orang yang sangat membutuhkan pertolongan untuk kesehatan begitu ya. Tetapi kita ini artinya membuat orang itu tambah sakit begitu ya, tambah susah menderita dalam kehidupannya karena menanggung utang dengan berbunga yang sangat tinggi. Demikian Bapak Ibu selaku contoh ya. Dan yang kedua misalnya yaitu sifat pamrih ini misalnya mungkin kita melaksanakan upacara misalnya korban suci begitu ya, atau melaksanakan yadnya begitu ya. Ya kita selalu membesar-besarkan yadnya yang kita laksanakan begitu ya, supaya kita dapat menggali dana sebesar-besarnya begitu ya. Misalnya mungkin mengajukan proposal kepada pemerintah daerah, begitu juga kepada anggota dewan atau pengusaha begitu ya, supaya mendapatkan uang untuk melaksanakan yadnya nanti, hasil yadnya ini supaya bisa kita miliki untuk keuntungan pribadi begitu selaku contoh ya. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, nah inilah sifat pamrih ini akan menghilangkan ya sifat kebaikan kita begitu ya, yang sesungguhnya adalah yaitu yadnya itu adalah korban suci yang didasari dengan tulus ikhlas begitu ya. Ya, tetapi kalau kita umpamanya sudah melaksanakan dengan sifat pamrih ini Bapak Ibu sekalian, walaupun umpamanya Bapak misalnya mendapat keuntungan begitu ya dari hasil yadnya ini Bapak Ibu sekalian ya, tetapi ini adalah yaitu tidak berkah begitu ya, seperti slogannya orang tua dulu ya, sugih gawe kirang pangan begitu ya. Banyak kita punya pekerjaan, banyak penghasilan ini Bapak Ibu ya, tetapi kita tidak artinya bisa hasil kita tersimpan ya begitu ya. Jadi begitu umpama kita mendapatkan uang habis-habis begitu saja begitu ya, karena kita melaksanakan kegiatan ini dengan dasar pamrih begitu ya, artinya tidak berkah, tidak artinya menjadi amerta ya bagi diri kita, keluarga kita begitu. Begitu juga tidak mesari ya, di dalam bahasa agama begitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah sangat jauh sekali dengan tujuan kita yang melaksanakan upacara korban suci. Korban suci ini adalah korban yang dilaksanakan berdasarkan ketulus ikhlasan tanpa pamrih begitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang disebut sifat rajas. Dan yang pertama ini Bapak Ibu sekalian yaitu adalah sifat satwas, satwik atau satwika begitu ya. Sifat satwas ini di dalam segala kegiatannya di dalam kehidupan itu selalu dia melaksanakan berdasarkan kebenaran, kebaikan, kejujuran, kebajikan, cinta kasih, kasih sayang. Begitu juga dia selalu berperilaku baik, beretika dan bertata krama, berbudi pekerti luhur dalam kehidupannya begitu ya. Dan di dalam melaksanakan kegiatan apapun yang dia laksanakan begitu ya, dia selalu artinya berdasarkan yaitu ketulusan hati yang sangat ikhlas dan mendalam dalam dirinya begitu ya. Nah, sehingga apa yang dilaksanakan ini akan menjadi ya berkah bagi dirinya begitu ya. Selaku contoh Bapak Ibu sekalian, misalnya saja kalau sifat satwas ini kalau melaksanakan misalnya korban suci atau yadnya ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia melaksanakan dengan betul-betul dari hasil keringatnya dia sendiri, hasil jeripayanya sendiri begitu ya. Untuk mendapatkan uang dan hasilnya itu dipersembahkan kepada Sang Maha Pencipta untuk melaksanakan yadnya begitu ya, dengan rasa tulus hati yang sangat mendalam begitu ya. Inilah yang disebutkan yaitu yadnya yang satwika begitu ya. Artinya korban suci yang dilandasi dengan rasa tulus dan ikhlas di dalam hatinya, dipersembahkan kepada Sang Maha Pencipta. Maka yadnya inilah yang nantinya yaitu akan mendapatkan amerta begitu ya bagi diri kita, bagi keluarga kita. Begitu juga akan mesari begitu Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin apa yang kita laksanakan nanti akan berkah begitu Bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang disebutkan yaitu sifat satwas. Dan demikian juga Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa
tujuan agama Hindu adalah moksartam jagat ita ya caiti dharma gitu ya. Jadi kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia ini, begitu juga kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat nanti atau di alam swarga loka harus kita capai begitu ya. Ya dengan jalan kita melaksanakan catur purusa arta begitu ya. Catur purusa arta adalah dharma, arta, kama, dan moksa begitu ya. Jadi kalau kita melaksanakan artinya mencari arta atau kekayaan ini Bapak Ibu sekalian, laksanakanlah dharma terlebih dahulu begitu ya. Laksanakanlah dengan cara kebenaran, kebaikan, kejujuran begitu ya, ketulusan dalam hati kita begitu ya, yang supaya menjadi hasilnya suci atau sukle begitu ya. Orang saudara muslim kita menyebutkan yang halal begitu Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga kalau umpamanya kita misalnya melaksanakan kama atau keinginan kita atau nafsu kita ini Bapak Ibu sekalian, laksanakanlah juga berdasarkan dharma begitu ya. Artinya berdasarkan kebaikan, kebenaran, kejujuran, ketulusan, cinta kasih, kasih sayang begitu ya. Di dalam kehidupan kita berkeluarga, berumah tangga begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sehingga nanti tujuan kita sebagai agama Hindu bisa tercapai, yaitu moksartam jagat ita ya caiti dharma begitu ya. Kesejahteraan dan kebahagiaan dunia ini dan kesejahteraan kebahagiaan di akhirat atau alam swarga loka kita akan bisa capai begitu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian, ya triguna ini juga semuanya ada gunanya begitu ya. Jadi misalnya selaku contoh, sifat tamas ini juga ada gunanya Bapak Ibu sekalian ya, demikian ya. Jadi misalnya kalau umpamanya kita sehabis bekerja keras begitu ya, meniti kehidupan untuk mencari masa depan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga begitu ya misalnya, ya kita memang perlu sifat tamas ini atau bermalas-malasan sebentar begitu ya. Misalnya kita mungkin istirahat, tidur begitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi sehabis nanti kita istirahat begitu ya. Jadi untuk betul-betul dapat artinya mengembalikan tenaga kita begitu ya. Jadi kembali lagi kita harus bekerja keras untuk meniti kehidupan kita demi untuk masa depan begitu ya. Itu selaku contoh Bapak Ibu sekalian. Mari kita laksanakan sifat tamas ini ya untuk mengacu kepada yaitu sifat satwas begitu ya. Segala sesuatu kita harus laksanakan berdasarkan kebaikan, kebenaran, kejujuran dalam hati kita demikian ya. Begitu juga sifat rajas ini juga ada baiknya begitu ya. Sifat rajas ini adalah sifat energik begitu ya. Ya kita harus artinya harus kita ada kemauan kerja keras begitu ya. Tetapi kemauan kerja keras ini jangan nanti kita dilandasi dengan sifat pamrih begitu ya. Untuk mencari keuntungan sebesar-besar untuk pribadi, tidak memikirkan orang lain begitu ya. Nah inilah yang disebutkan yaitu sifat pamrih Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi mari kita sifat pamrih ini kita laksanakan tujuan kita pamrih ini untuk bekerja ini betul-betul untuk berdasarkan yaitu kebaikan, kebenaran, kejujuran ya di dalam hati kita yang tulus begitu ya, untuk selalu kita dapat menyatukan diri kepada Sang Maha Pencipta begitu ya. Begitu ya hasil kerja kita supaya menjadi amarta, supaya mesari begitu, supaya berkah begitu Bapak Ibu sekalian demikian ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu ya, perlu triguna ini kita harmoniskan, selaraskan begitu ya, agar kita artinya mendapatkan kehidupan yang lebih baik di alam semesta ini demikian. Jadi demikian Bapak Ibu yang mungkin saya dapat sampaikan ya, yaitu tentang ajaran triguna ini. Mari betul-betul Bapak Ibu sekalian ya kita sama-sama begitu ya, karena kita mudah untuk mengucapkan begitu Bapak Ibu sekalian ya, tetapi untuk melaksanakan ini sangat sulit dan susah begitu ya. Ya, tetapi kita semuanya berupaya Bapak Ibu ya. Mari kita berupaya, berusaha begitu ya untuk melaksanakan yang terbaik untuk kehidupan kita begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai sesuai dengan tujuan agama Hindu, yaitu moksartam jagat ita ya caiti dharma begitu ya. Jadi kesejahteraan dan kebahagiaan dunia ini, kesejahteraan kebahagiaan di akhirat alam swarga loka ini akan bisa kita capai. Kita akan bisa menyatu kepada Sang Maha Pencipta yang disebut moksa begitu ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentu jauh dari kesempurnaan begitu ya. Kalau ada yang belum sempurna tolong disempurnakan demikian ya. Kurang lebih apa yang saya dapat bawakan. Sekali lagi kalau ada mungkin kilapan begitu kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan salam penutup saya yaitu Paramasanti.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih.